Saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, cinta memerlukan sebuah ungkapan nyata agar cinta itu menjadi bermakna. Tanpa ungkapan nyata, cinta hanya sebatas kata tanpa makna. Melalui ungkapan cinta yang mencintai, mengkomunikasikan dirinya kepada yang dicintai, dan yang dicintai merasakan kehadiran yang mencintai. Hari ini kita merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Melalui perayaan Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus ini, kita diundang untuk menyadari, merasakan kehadiran cinta Allah yang maha besar. Saudari dan saudara, kita tahu bahwa manusia memiliki keterbatasan. Manusia tidak mampu menangkap keseluruhan misteri karya agung Allah yang begitu besar. Tetapi walaupun manusia memiliki keterbatasan, Allah yang maha agung, Allah yang maha besar telah memampukan manusia untuk dapat merasakan kehadiran cintanya yang begitu nyata. Allah yang begitu besar, Allah yang maha agung, telah mengkomunikasikan dirinya melalui kehadirannya dalam Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, agar kita sungguh-sungguh merasakan bahwa Allah mencintai kita. Allah begitu dekat. Allah kita bukan Allah yang jauh, tetapi Allah yang sungguh nyata dan Dia ada dekat di sekitar kita. Bahkan dalam bacaan kedua perayaan Ekaristi Hari Raya Tritunggal Maha Kudus ini menyebutkan Dia telah memampukan kita memanggil Allah sebagai Aba, ya Bapa. Saudari dan saudara, dalam hal apa kita bisa merasakan cinta Allah nyata dalam hidup kita? Yang pertama, kita bisa merasakan kehadiran cintanya melalui Allah yang menciptakan. Ia menciptakan alam semesta dan seisinya. Allah Bapa menciptakan segala sesuatu dalam keadaan baik adanya. Segala yang baik berasal dari ciptaan Allah Bapa. Lalu yang kedua, kehadirannya yang menebus dosa-dosa manusia. Allah Putra hadir di dunia ini untuk menebus dosa-dosa manusia, agar apa yang telah diciptakan dalam keadaan baik adanya ini tidak binasa oleh kekuatan dosa, tetapi dipulihkan kembali untuk sungguh-sungguh menghadirkan diri sebagai ciptaan yang berasal dari Allah Bapa. Lalu yang ketiga, kesetiaannya dalam mendampingi, meneguhkan, mengobarkan, dan memberikan peneguhan. Allah Roh Kudus hadir sebagai penghibur, sebagaimana dijanjikan oleh Yesus, dijanjikan oleh Allah Putra, bahwa Ia akan mengirimkan Sang Penghibur yang akan selalu memberikan pengharapan kepada manusia. Dialah Roh Kudus yang sungguh-sungguh kehadirannya telah meneguhkan, mengobarkan, dan juga kehadiran Allah Roh Kudus inilah yang telah memampukan kita untuk memanggil Allah sebagai Bapa. Saudari dan saudara yang terkasih, Allah telah menunjukkan kekuatan cintanya yang nyata kepada ciptaannya, terutama kepada kita sebagai manusia, kepada kita sebagai anak-anaknya. Lalu saudari dan saudara, apa yang bisa kita lakukan berikutnya? Saudari dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah kita dibaptis dalam rumusan Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, setiap kali kita berdoa dengan memulai dengan rumusan Tritunggal Maha Kudus, demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.
Dan ketika kita mengungkapkan syahadat iman kita mengungkapkan aku percaya, pada saat itulah kita sebenarnya diundang, kita diutus bersama Tritunggal Maha Kudus untuk senantiasa satu, terlibat dalam karya-karya penciptaan Allah Bapa. Saudari dan saudara, walaupun kita tidak bisa mencipta seperti Allah Bapa, sekurang-kurangnya kita tidak membinasakan apa yang telah diciptakan. Kita memelihara keutuhan semesta alam. Kita memelihara apa yang sudah diciptakan oleh Allah dalam keadaan baik adanya ini. Misalkan, kita tidak melakukan perusakan semesta alam ini. Kita tidak melakukan penebangan-penebangan hanya untuk kepentingan sesaat. Melakukan penambangan-penambangan yang bisa mengakibatkan rusaknya semesta alam ini. Kita melakukan pembunuhan-pembunuhan, di mana melalui pembunuhan itu kita tidak lagi menghargai kehidupan yang diberikan oleh Allah untuk manusia, apapun alasannya. Pembunuhan merupakan salah satu pelanggaran terhadap karya ciptaan Allah. Disinilah kita diundang untuk senantiasa bekerja sama bersama dengan Dia yang telah menciptakan. Sekali lagi, sekurang-kurangnya, kalau tidak bisa menciptakan, kita janganlah merusak ciptaan. Kita memelihara, menumbuhkan ciptaan yang sudah ada. Lalu yang kedua, saudari dan saudara, kita diundang untuk hidup dalam rahmat pertobatan dan pengorbanan. Sebagaimana Allah Putra telah mengajak kita untuk hidup dalam penebusan, kita pun diundang untuk setiap saat, hari ke hari menjadi semakin baik, dan lebih baik lagi. Kita berusaha untuk menjadi sempurna sebagaimana Bapa di surga sempurna adanya. Dan itu merupakan peziarahan hidup manusia yang tiada kunjung putus. Lalu yang terakhir, saudari dan saudara, kita bisa memiliki pengharapan sebagai anak-anak Allah. Dalam menghadapi banyak hal, kita diutus bahwa kita harus memiliki pengharapan bahwa Dia akan hadir untuk senantiasa memberikan segala yang terbaik untuk kita. Segala sesuatu akan indah pada saatnya. Dan dengan pengharapan inilah Allah Roh Kudus telah meyakinkan kita bahwa kita adalah anak-anak Allah yang memiliki pengharapan demikian. Saudari dan saudara, semoga melalui Hari Raya Tritunggal Maha Kudus ini, iman kita semakin diteguhkan dan kita dimampukan untuk semakin mengungkapkan cinta Allah yang telah kita terima kepada sesama kita melalui tindakan-tindakan terlibat dalam karya penciptaan, hidup dalam rahmat pertobatan, dan memupuk pengharapan sebagai anak-anak Allah sekarang dan sepanjang segala masa. Amin.